warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, mari acara ini kita iringi dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semuanya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang maha kasih dan maha sayang, limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu kepada kami. Allahumma barik fi umrina, ya Allah, berkailah umur kami dan kehidupan kami. Allahumma barik fi ilmina, ya Allah, berkailah ilmu kami. Allahumma barik fi ahlina wa ahli Universitas Negeri Surabaya. Ya Allah, berkailah keluarga kami dan keluarga besar Universitas Negeri Surabaya. Berilah kemudahan segala urusan kami dan terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kami aturkan pada Dr. Turhan MAG. Dan selanjutnya kita ikuti opening speech yang akan dari Profesor Dr. Nur Hasan MKes atau yang dikenal dengan Cak Hasan, dan dipersilahkan Rektor Universitas Negeri Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Mas Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Ristek. Ini yang kedua kali datang offline. Terima kasih. Mudah-mudahan ini merupakan berkah untuk Indonesia ke depan lebih baik. Pimpinan perusahaan, lembaga, kepala sekolah, ketua yayasan, mitra kerja UNESA yang saya hormati, para wakil rektor, dekan, kepala lembaga, direktur, Selido UNESA, ketua senat, dan ketua komisi Dewan Pembina yang saya hormati, wakil dekan, ketua satuan, kaprodi di Selingkung Universitas Negeri Surabaya, baik yang hadir daring maupun luring, rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan ini, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT di tengah musibah COVID-19 yang melanda dunia saat ini, kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa menghadiri acara penandatanganan MOU dan sharing session kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka bersama Mas Dirjen Dikti di Laboratorium Merdeka Belajar Universitas Negeri Surabaya. Tentu kenikmatan yang luar biasa harus kita syukuri bersama. Atas nama lembaga, saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya penandatanganan MOU ini, sebuah inisiasi yang luar biasa untuk saling berbagi dan bertumbuh bersama di tengah perlambatan di skala sektor akibat pandemi COVID-19. Kita semua merasakan pandemi COVID-19 dampaknya luar biasa, telah mempengaruhi sektor pendidikan khususnya. Untuk itu, kita tidak boleh pasrah atau menyerah. Kita harus berani dan tangguh, berani melakukan adaptasi, berani berinovasi, dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Untuk itu, kami mengapresiasi kebijakan Mas Menteri terkait Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka sebagai salah satu solusi untuk memberikan ruang pilihan yang lebih luas bagi anak mahasiswa untuk menentukan
apa yang ingin dipelajari, bagaimana cara mempelajari, dan ikut melakukan evaluasi untuk melihat seberapa jauh sudah menguasai materi-materi itu. Tentu kebijakan yang luar biasa dan mulia ini tidak akan berjalan maksimal jika tidak didukung sinergi dan kolaborasi semua pihak. Terkait kebijakan MBKM tersebut, Indonesia berkomitmen penuh dan kolaborasi khususnya dalam mengawal pelaksanaannya di lapangan untuk mewujudkan SDM Indonesia yang unggul. Bentuk komitmen tersebut diwujudkan melalui upaya Indonesia antara lain dalam bentuk program 1, restrukturisasi kurikulum, penguatan magang mahasiswa, 3, peningkatan kompetensi dosen, 4, mengundang dosen tamu dari Diduka, 5, membentuk satuan MBKM, 6, merintis laboratorium Merdeka Belajar, dan tentu dengan menggandeng mitra Iduka untuk bekerja dari ini, kami mengundang 32 Iduka untuk melakukan MOU dalam mendukung implementasi MBKM di Universitas Negeri Surabaya. Mas Dirjen, hadirin yang saya hormati, saya banggakan, era industri 4.0 menuntut perubahan budaya organisasi pendidikan. Perubahan organisasi menyebabkan pergeseran persepsi organisasi dari yang berbasis internal capability atau insert in out menuju ke organisasi yang memiliki persepsi dari luar ke dalam, inside out in. Oleh sebab itu di era disruptif kita perlu menciptakan organisasi pendidikan yang adaptif, kreatif, dan berani berinovasi. Menjadi poin yang utama untuk mampu bertahan. Hanya yang mampu beradaptasi, mereka lah yang akan bertahan dan menjadi pemenang. Satu lagi aspek penting era industri 4.0 adalah kolaborasi. Dengan teknologi digital, memungkinkan individu dan lembaga pendidikan saling berinteraksi dan saling terhubung untuk melakukan kolaborasi. Untuk dapat mempercepat kolaborasi, peran dari data adalah sangat penting. Penggunaan big data dalam analisis antara lembaga pendidikan dengan Iduka menjadi penting. Meskipun ini tidaklah cukup, kolaborasi harus diperluas secara triple helix, yaitu perguruan tinggi, ada Iduka dan Pemda, atau bahkan pentahelix dengan ditambah masyarakat, orang tua, dan media. UNESA sebagai salah satu perguruan tinggi siap untuk berkolaborasi dengan siapapun dengan kemajuan bangsa yang kita inginkan bersama. Mas Dirjen, Bapak Ibu, Saudara hadirin yang saya hormati, saya banggakan. Sekali lagi atas nama pimpinan UNESA, saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya penandatanganan MOU dan sharing session yang luar biasa ini. Dan saya berharap MOU ini bisa menjadi salah satu upaya bagi sektor pendidikan untuk saling menguatkan di tengah krisis berkepanjangan akibat pandemi COVID-19. Semoga MOU ini segera ditindaklanjuti menjadi MOA, SPK, dan kegiatan-kegiatan nyata, karena berapapun banyaknya MOU tidak akan memberikan perubahan jika tidak direalisasikan secara nyata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat baik hari ini dan kita semua senantiasa diberi kesehatan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Mas Dirjen atas supportnya yang luar biasa. Terima kasih kepada teman-teman Iduka yang telah memberikan kepercayaan kepada UNESA untuk menjalin kemitraan. Ini adalah yang kesekian kali Mas Dirjen. Jadi beberapa kali MOU sudah diselenggarakan di lab Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mohon di ulang tahun Des Natalis tanggal 4 Agustus, mudah-mudahan COVID dan varian-variannya melandai di negeri kita, bahkan di Surabaya. Nanti Mas Menteri kalau bisa meresmikan lab Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Negeri Surabaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami haturkan terima kasih kepada Bapak Rektor untuk opening speech-nya. Berkenan untuk tetap berada di atas panggung ya Bapak ya. Bisa menempati tempat duduk yang telah kami sediakan.
untuk mengikuti rangkaian acara yang akan kita mulai untuk penandatanganan MOU. Baik, kita singkat saja. Hari ini kita akan melakukan penandatanganan MOU. Non sewu, Bapak sedang mempersiapkan meja MOU. Dan kami panggil partner atau mitra kerjasama yang akan menandatangani MOU untuk kloter pertama ini 6 mitra dulu dari SMA Negeri 20 Surabaya, MAN Surabaya, Yayasan Al-Akbar Mojokerto, SMK Negeri 5 Surabaya, SMKN 2 Bojonegoro, dan SMKN 1 Cermi Gresik. Diharapkan segera naik ke atas panggung Bapak Ibu yang mewakili, yang namanya sudah kami sebutkan di atas. SMA Negeri 20 Surabaya, MAN Surabaya, Yayasan Al-Akbar Mojokerto, SMK Negeri 5 Surabaya, SMKN 2 Bojonegoro, dan SMKN 1 Cermi Gresik. Dan dimohon kepada Bapak Rektor untuk bisa melakukan penandatanganan MOU. Dan nota kesepahaman atau MOU adalah bentuk komitmen dari Universitas Negeri Surabaya untuk terus mewujudkan kampus merdeka. Baik, untuk memulai penandatanganan MOU pada kesempatan pagi ini, kita akan dimulai dengan penandatanganan pertama oleh Rektor Universitas Negeri Surabaya. Baik, Pak Rektor akan menandatangani berkas, yaitu berkas MOA. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh minta tepuk tangannya, meriah? Baik, Pak Rektor akan menandatangani berkas MOU pada pagi hari ini 6 untuk kloter 1. Nanti ada kloter selanjutnya. Jadi setelah Bapak Rektor bertanda tangan, mungkin bisa dilanjutkan dengan mitra. Silahkan dari SMA N20 Surabaya, MAN Surabaya, Yayasan Al-Akbar Mojokerto, SMK Negeri 5 Surabaya, SMKN 2 Bojonegoro, SMKN 1 Cermi Gresik. Dan setelah menandatangani mungkin bisa berfoto bersama Bapak Ibu. Nah, kita tunggu sebentar lagi, sekitar beberapa detik lagi kita akan melaksanakan foto sebagai baik. Monggo Pak Rektor. Bisa berkenan untuk mengabadikan. Ada penyerahan. Ini adalah bentuk kesungguhan dari UNESA, kenang-kenangan gambarnya Sura dan Boyo itu. Betul. Ini tulisannya UNESA, biar ingat terus sama UNESA. Kenapa kecil? Karena biar simpel disimpannya. Begitu kata Cak Hasan. Saya ngarang sebenarnya Bapak Ibu, supaya gak bosen saja Bapak Ibu ya. Jangan bosan mendengar suara saya. Oke, baik. Sesaat lagi, nah sudah selesai semua. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk penandatanganan MOU. Kloter pertama bisa dibantu teman-teman untuk berfoto bersama. Iya. Baik, bisa dipegang bersama-sama untuk MOU-nya sambil ditunjukkan ke arah kamera untuk bisa diabadikan dan juga ditunjukkan ya. Ya, biar terlihat begitu Rodi. Alhamdulillah difoto sama handphonenya Pak Dirjen. Nanti jangan lupa diupload di Instagram ya Bapak, di tag, di mention ke UNESA. Tetap ya supaya engagement kita naik Bapak. Oh ya, official UNESA, jangan lupa. Ini saya dibisikin panitia loh Pak. Anak-anak muda panitia kita, selamat dan luar biasa, terima kasih. Cak Hasan diharapkan duduk kembali, masih ada kloter selanjutnya. Monggo, terima kasih Bapak Ibu, diaspal saja, Bapak Ibu diaspal saja. MOU-nya non sewu. Oke, monggo Baik, diaspal. kami persilakan untuk bisa menempati tempat duduk yang telah disediakan di Selanjutnya Doni siapa? Baik, untuk selanjutnya di kloter kedua ada SMK Ma'arif NU Benjeng Gresik, SMK Dharma Bahari Surabaya, Institut Adi Tama Surabaya, Pertina Surabaya untuk bisa maju ke depan. Kemudian dari Lia S Associate dan juga Lia Academy. Sudah benar? Mungkin catatannya sambil non sewu ya Pak Rektor. Sambil sedikit SMK Ma'arif NU Benjeng Gresik, SMK Dharma Bahari Surabaya, Institut Teknologi Adi Tama Surabaya, kemudian Pertina Surabaya, Lia S Associate dan Lia S Academy. Terima kasih Ibu MC-nya, jalan-jalan maaf ya. Monggo. Sudah naik semua Bapak? Baik, seperti biasa kita akan diawali dengan penandatangan Pak Rektor. Monggo Pak Rektor.
Baik, informasi juga Oke, untuk penandatanganan MOU nanti dimohon untuk tidak dibawa terlebih dahulu ya. Oh, gitu. Karena kita butuh stempel terlebih dahulu Oh, supaya official dan legal. Kapan lagi kita mau minta Pak Rektor duduk, tanda tangan. Alhamdulillah menjadi MC. Kalau dosen nggak bisa loh Bapak Ibu. Baik, MOU ini sebenarnya untuk apa Doni? Tentunya untuk perjanjian kerjasama antara UNESA dengan mitra-mitra yang telah terpilih. Dan ini tidak bisa terwujud tanpa komitmen dari seluruh sivitas akademika UNESA. Karena UNESA itu satu langkah di depan untuk Indonesia maju, maka tak heran. Sekali MOU nggak 1-2 mitra. Langsung puluhan. Dan hadir semua. Alhamdulillah pada pagi ini berkenan atau luar kehadirannya. Silakan Bapak bertandatangani bersama-sama. Teman-teman jangan lupa foto diabadikan. Baik, setelah ini kita foto. Oh, penyerahan vandal dulu. Dan sekali lagi kami informasikan, tadi kan sempat dibawa ya untuk MOU-nya, ini bisa dikembalikan ke panitia terlebih dahulu untuk pemberian stempel dan juga legalitas, betul ya? Baik. Hari ini kita 21 mitra Pak Dirjen. Luar biasa. Oh, saya tadi habis dibisikin oleh staf susrektor. Saya mau panggilnya Gus Nizam, nggih Gus nggih. Sambil minum saya panggil Gus. Awas hati-hati Bapak. Oke, kita 21 pada pagi hari ini. 21 mitra ini akan bekerja sama dan membantu program. Sebenarnya 31, hanya mungkin satu dan lain hal berhalangan. Harusnya 31 Doni, memang karena kondisi kita seperti ini, maka yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Kita menyesuaikan juga dengan kehadiran saat ini. Dan langsung saja sekarang sebelum berlangsung untuk sesi foto, diabadikan, boleh ditunjukkan bersama-sama untuk MOU-nya serta vendor. Dan kami informasikan juga untuk vendor nanti bisa luar biasa. Tapi dimohon untuk tidak tangani terlebih dahulu. Oh baik, ada kenang-kenangan dari mitra. Baik. Silahkan diserahkan kepada panitia. Monggo Bapak. Terima kasih. Foto dulu Bapak sebentar. Oke, 3, 2, 1. Senyum. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Masih ada satu lagi Pak Rektor. Non sewu, maaf. Baik, silakan ditata kembali. Kami panggil. Selanjutnya adalah CV Wardana Media. Baik, kepada CV Wardana. Kemudian selanjutnya PT Gunung Mas Sumako, PT Mitra Hijau Indonesia, PT Mitra Prima Enviro, PT Akso Green Laboratory, dan PT Aditya Bui Indonesia. Baik, kepada para mitra diharapkan naik ke atas panggung sekali lagi. Baik, Bapak Ibu silakan naik. Sekali lagi untuk nama-nama yang telah kami undang untuk bisa bergabung bersama kami di atas panggung untuk mengikuti prosesi penandatanganan MOU bersama dengan Rektor Universitas Negeri Surabaya. Silakan Bapak. Monggo silakan, sesuai ini ada namanya. Nah, Bapak dari. Baik, kami haturkan. Kami silahkan dengan hormat Bapak Rektor untuk memulai tanda tangan Bapak. Terima kasih. Dan hari ini kita di mana sih Doni? Betul, kita berada di Universitas Negeri Surabaya, di kampus Lidah khususnya ya. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di Lab Merdeka Belajar. Oke, baik, Lab Merdeka Belajar ini memang didedikasikan. Kalau biasanya kita belajar tuh, kalau zaman saya dulu, tidak perlu disebut tahunnya, zaman saya dulu, itu belajar tuh di kelas. Selalu di kelas begitu ya? Yes, dan itu orangnya banyak. Kalau sekarang ternyata UNESA memfasilitasi mahasiswanya untuk belajar di ruang terbuka ini, gitu kan. Kalau di ruang terbuka itu selain atmosfer juga mendukung, begitu, terus juga meningkatkan kreativitas dan juga semangat belajar. Baik, sekarang sedang berlangsung untuk penandatanganan MOU oleh mitra-mitra dari MOU Universitas Negeri Surabaya. Oke. Ada banyak mitra, gitu.
Baik, ini adalah dari industri Pak Dirjen. Jadi tadi ada CV Wardana Media, ada PT Gunung Mas Sumako, kemudian PT Mitra Hijau Indonesia, PT Mitra Prima Evindo, PT Axo Green Laboratory. Itu yang industri-industri yang memang bekerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya. Karena memang dengan Merdeka Belajar kita tidak mungkin hanya belajar dari textbook semata, tentu saja para industri. Dan ya, kita foto Bapak. Baik, dengan industri ini kita akan mendapatkan nilai, value, dan ilmu yang tentu saja akan berguna untuk mahasiswa agar lulusan UNESA menjadi SDM yang unggul dan siap terjun ke masyarakat, memberikan kontribusi positif untuk masyarakat. Masih ada satu Bapak senyum. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, mohon untuk duduk kembali. Tadi ada salah satu mitra yang akan memberikan cendramata. Pembalasan begitu ya? Iya, cendramata. Iya, cendramatanya itu mungkin cukup berat ya. Terima kasih, berfoto bersama. Baik. Oke, mohon maaf. Ternyata beneran berat Bapak. Saya kira pura-pura berat tadi. Baik, selanjutnya silakan Doni. Baik, untuk berikutnya kami mengundang kepada mitra MOU pada kesempatan kali ini yang pertama kepada CV Cipta Prima Engineering, CV Fortune Jaya Mandiri, Hotel Fasa Surabaya, dan PT Jasalindo Sport untuk bisa naik ke atas panggung. Ada 4 tambahannya ya. Ada 4, Jasalindo Sport, CV Cipta Prima Engineering, CV Fortune Jaya Mandiri, dan Hotel Fasa Surabaya. Ini adalah industri yang memang eksis dan komitmen sebenarnya. Secara bisnis sudah existing di Indonesia, terutama di Jawa Timur begitu. Sehingga pada saat industri ini sudah existing, berada di Jawa Timur, terlibat bisnis secara menyeluruh, semuanya sudah tertata dengan baik, otomatis itu yang akan diadopsi oleh para mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak hanya belajar dari textbook, mereka akan menggali informasi-informasi dari pakar dan para profesional. Langsung saja kami mengundang kepada Rektor Universitas Negeri Surabaya, Cak Hasan untuk bisa memulai penandatanganan pertama. Baik, masih ada beberapa mitra lagi yang akan kami panggil setelah ini untuk mengikuti penandatanganan MOU bersama. Baik, selanjutnya para mitra silahkan membubuhkan tanda tangan di MOU. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk memberikan vandal kepada mitra yang mengikuti penandatanganan MOU bersama dengan Universitas Negeri Surabaya. Baik, sambil sesaat lagi kita akan mengabadikan ini di depan layar kamera supaya jadi dokumentasi, dan kami undang kepada Ketua Senat, Prof. Haris, untuk bisa naik ke atas panggung untuk foto bersama mitra, industri, dan juga Bapak Dirjen kami mohon dengan hormat sebagai simbolis agar ada kenang-kenangan untuk kami beserta mitra industri. Monggo. Ya. Baik, ini adalah industri, yaitu CV Cipta Prima Engineering, PT Jasalindo Sport, CV Fortune Jaya Mandiri, dan Hotel Fasa Surabaya. Dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk hadirin. Inilah bentuk kolaborasi Universitas Negeri Surabaya dengan mitra industri. UNESA satu langkah di depan untuk Indonesia maju. Jangan lupa satu langkahnya Pak Rektor. Baik, terima kasih matur nuwun sangat. Silakan kembali ke tempat. Matur nuwun, terima kasih Pak Rektor. Terima kasih Pak Dirjen, silakan.
Monggo Prof. Haris, terima kasih. Baik Doni. Baik, setelah sesi foto kami persilakan kepada tamu-tamu undangan telah hadir hari ini bisa menempati tempat duduk yang telah kita sediakan kembali. Kami persilakan Bapak Rektor dan juga Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Profesor Insinyur Nizam MSc bisa menempati tempat duduk yang telah disediakan. Baik, alhamdulillah tadi sudah sebanyak 31 sebenarnya MOU, hanya beberapa berhalangan mendadak karena kondisi dan situasi. Hadir 21. Ya, sebelum kita melanjutkan acara, kami ucapkan terima kasih kepada mitra yang sudah bergabung dan mensukseskan pencapaian program Merdeka Belajar di Kampus Merdeka. Dan selanjutnya kita masuk acara inti yaitu sharing session. Betul, yang paling kita tunggu dengan tema kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka bersama dengan Dirjen Dikti. Oke. Baiklah, untuk memulai jalannya diskusi, langsung kita panggil moderator, karena diskusi tanpa moderator nggak mungkin. Nah, kalau MC-nya keren, kece kayak saya, moderatornya pasti lebih kece. Iya. Inilah kita sambut Dr. Martadi selaku Direktur Vokasi yang akan memandu jalannya seluruh sharing session pada hari ini. Dan kepada Dr. Martadi disilahkan. Beliau ini adalah Direktur Vokasi yang baru saja. wah luar biasa. Ya, fakultas, ini bukan fakultas, ini vokasi ya Pak? Vokasi. Program vokasi. Kita akan punya kolaborasi dengan KCTV untuk mempromosikan vokasi, karena vokasi ini sekarang perlu sekali. Salah satu program yang sangat baru dan juga perlu ya. Baik, Langsung saja kita serahkan sepenuhnya kepada Dr. Martadi. Disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dirjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Ristek, yang kita banggakan bersama. Saya nanti akan manggil nama akrab beliau Gus Nizam, gitu ya. Yang saya hormati Rektor Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, atau beliau lebih suka dipanggil Cak Hasan, gitu ya, Cak Hasan. Beserta jajarannya ada Pak Warek 1, Pak Warek 2, kemudian Pak Warek 4. Ya. Kemudian yang saya hormati Ketua Senat, ya, Prof. Haris, kemudian Dewan Pembina Universitas Negeri Surabaya, pimpinan fakultas, pimpinan lembaga, ya, kemudian direktur ya, di Selingkuh UNESA, dan yang paling saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu, pimpinan lembaga, perusahaan, yayasan, sekolah yang hadir pada siang hari ini. Puji syukur alhamdulillah tentu kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya berkat ridhonya lah siang hari ini kita semua bisa bersilaturahmi untuk berbagi ya, tentang pendidikan, berbagi tentang pengalaman bersama dengan yang kita hormati bersama Pak Dirjen Dikti. Untuk itu saya tidak terlalu berpanjang lebar, saya akan undang beliau yang terhormat Bapak Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Ristek. Monggo kami undang Prof. Nizam. Iya. Monggo Prof. Iya. Assalamualaikum Prof. Sehat ya Prof. Ya? Alhamdulillah sugeng rawuh di Surabaya ya. Ya, alhamdulillah ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita punya waktu cukup longgar ya, kurang lebih sekitar 1 jam setengah ya, 1 jam setengah karena beliau punya waktu sampai setengah 11. Bapak Ibu yang saya hormati, di hadapan kita semua sudah hadir secara daring dan acara ini live streaming YouTube, Prof. Insya Allah akan diikuti seluruh dosen, ya, seluruh dosen, kemudian mahasiswa, organisasi mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Surabaya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita semua sedang mendengarkan bersama sebuah kebijakan yang sering kita simak di berbagai media, yaitu Merdeka Belajar.
Kebijakan ini adalah sebuah kebijakan yang sangat luar biasa karena ingin mencoba mengembalikan literasi pendidikan kepada anak, memberi pilihan ruang kepada anak agar anak bisa memilih apa yang dia ingin pelajari, kemudian bagaimana dia mempelajarinya, dan terlibat secara aktif untuk menilai apakah dirinya sudah kompeten atau belum. Ini tentu sebuah kebijakan yang sangat luar biasa dan harus kita dukung. Tentu kebijakan ini tidaklah akan maksimal berjalan di lapangan jika Bapak Ibu tidak berkolaborasi, tidak ikut bersama-sama, ya, bersinergi mewujudkan ini. Untuk itu nanti kita akan dengarkan bersama dari Prof. Nizam, sesungguhnya apa konsep kebijakan Merdeka Belajar ini, lalu kemudian seberapa jauh nanti implementasinya di lapangan, lalu kemudian kita akan berikan kesempatan kepada para hadirin untuk bertanya Prof. Nizam, mohon izin nanti. Ya, jadi beliau akan menyampaikan pokok-pokok kebijakan dan saya nanti akan undang Bapak Ibu sekalian untuk memberikan pertanyaan, mungkin memberikan masukan atau berbagi pengalaman. Untuk itu kita beri aplaus yang meriah untuk Prof. Nizam, ya, dan kesempatan sepenuhnya saya berikan kesempatan kepada beliau. Monggo, Prof. Terima kasih Pak Dir. Yang saya hormati Cak Hasan, Pak Rektor UNESA, yang saya hormati Pak Ketua Senat, Prof. Haris, rekan-rekan Wakil Rektor, seluruh jajaran yang hadir pada pagi hari ini, rekan-rekan dari SMA, SMK, para kepala sekolah, juga rekan-rekan dari industri, dan adik-adik mahasiswa yang kita cintai dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, puji syukur alhamdulillah tentu harus kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena meskipun di tengah masa pandemi kita semua diberikan kesehatan untuk bisa bersilaturahmi di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Satu bagian bagi saya untuk bisa bersilaturahmi dengan teman-teman di UNESA. Setahun yang lalu, persis sebelum pandemi, saya bersilaturahmi atas undangan Pak Rektor untuk hadir di UNESA. Dan ini 1,5 tahun kemudian, ini hari ini saya suan lagi ke sini dan alhamdulillah saya melihat perubahannya terasa dalam 1,5 tahun. Jadi memang luar biasa sekali ini Pak Cak Hasan ini. Jadi UNESA memang kece. Ya. Jadi saya suka dengan semboyannya, satu langkah di depan. Jadi meskipun satu langkah tapi di depan gitu. Luar biasa sekali. Jadi begini, saat ini kita memasuki apa yang kita kenal dengan era revolusi industri keempat. Semua orang bertanya-tanya apa sih itu sebenarnya revolusi industri keempat? Revolusi industri keempat, kenapa disebut revolusi industri itu? Pertama-tama kalau kita kembali ke sejarahnya, revolusi industri yang pertama itu lahir ketika ditemukan mesin-mesin, dikembangkan mesin uap, dikembangkan teknologi yang menggantikan tenaga manusia. Jadi buruh yang tadinya memintal kapas, buruh yang tadinya mengerjakan lahan pertanian secara fisik, itu dibantu oleh mesin. Akhirnya digantikan oleh mesin. Kalau tadinya mengerjakan pemintalan kapas itu 100 orang baru bisa mengerjakan 100 meter kain sehari, dengan mesin, satu mesin bisa menggantikan 10 orang, 100 orang. Sehingga banyak pekerjaan hilang oleh revolusi industri tersebut. Makanya disebut revolusi. Karena kemudian pekerjaan-pekerjaan yang tadinya dikerjakan secara manual digantikan oleh mesin dan para pekerja ini kehilangan pekerjaan. Atau daya tawarnya terhadap pekerjaan hilang. Kompetensi yang dimiliki menjadi obsolete, menjadi tidak bisa dipakai lagi. Tetapi kemudian setelah berjalan setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, muncul pekerjaan-pekerjaan baru, dari mulai operator mesin, bengkel, perbaikan alat, pabrik mesinnya itu sendiri, dan berbagai macam turunan pekerjaan yang lahir kemudian akibat dari revolusi industri tadi. Dengan nilai ekonomi yang jauh berlipat ganda. Kalau tadinya seorang pemintal sehari hanya bisa mengerjakan beberapa meter kain,
sekarang bisa ratusan kain karena dibantu oleh mesin. Jadi produktivitasnya meningkat dengan tinggi, kesejahteraannya meningkat, ekonominya tumbuh. Nah, hari ini kita memasuki revolusi industri keempat. Kalau revolusi industri pertama itu hanya terjadi di sisi produksinya, di sisi hulunya, revolusi industri keempat itu masuk ke dalam seluruh kehidupan kita. Ya, salah satunya ini adalah bukti revolusi industri keempat. Sekarang semua ada di tangan kita. Mulai dari kita pesan makanan, kita melihat aktivitas kita sehari-hari. Jadi kalau ini tertinggal di rumah kita bingung. Karena seluruh agenda kita ada di sini. Apa yang akan kita lakukan, bahkan tanpa kita sadar, sehari ini kita kalori yang kita keluarkan berapa kalori, yang masuk ke dalam tubuh kita berapa kalori, terekam oleh gadget ini. Ini kehadiran teknologi, dan dari kehadiran ini terciptalah ekonomi yang raksasa sekali, luar biasa sekali. Karena terhubung antara konsumen dengan produsen, dan produsennya itu tidak hanya satu, tapi multi produsen. Ya, contoh sederhana tadi, dari jumlah langkah yang kita lakukan setiap harinya, dari perilaku kita sehari-hari, kita dari bangun tidur sampai tidur itu terekam oleh HP kita. Ini yang disebut dengan big data, dan itu kemudian masuk ke dalam berbagai macam lini produksi, mata rantai produksi, mata rantai ekonomi. Kebiasaan kita, oh ternyata saya suka rawon misalnya. Nanti tiba-tiba muncul iklan rawon dan tahu selera apa yang sebetulnya saya sukai. Jadi terhubung, interconnecting. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu, maka ya kita akan tertinggal. Tadi seperti pada revolusi industri pertama, itu kompetensi-kompetensi yang lama, obsolete, tidak lagi bisa berdaya guna. Nah sekarang di revolusi industri keempat ini, laju obsolete itu sangat-sangat pesat. Karena itu, ini adalah tantangan bagi Cak Hasan dan kawan-kawan. Bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan yang sangat-sangat cepat. Sementara kalau kita mendesain kurikulum misalnya, itu paling 5 tahun sekali kita revisi, kita review, kita perbaiki. Dunianya sudah bergerak lebih cepat dari perubahannya tadi. Kita baru mau merubah kurikulum 1 langkah, dunia sudah berjalan 10 langkah. Tapi UNESA tadi 1 langkah di depan, jadi tetap 1 langkah di depan yang 10 langkah tadi. Itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengatasi itu? Ya tidak ada pilihan lain kecuali kita kawin dengan dunia kerja. Kampus harus kawin dengan Dudi atau Diduga atau seluruh ekosistemnya harus bersama-sama bergerak dalam satu kesatuan. Dan itulah juga bagian dari esensi revolusi industri keempat. Titik-titik simpul itu saling terhubung. Connected dots, jadi titik-titik yang saling terhubung dalam jejaring. Revolusi industri keempat ini kan dimulai dengan kehadiran internet yang tiba-tiba masuk ke dalam seluruh kehidupan manusia. Internet itu pada dasarnya ada jejaring, jaringan kalau tadinya ya jaringan komunikasi antar simpul, kemudian menjadi jaringan ekonomi, dan revolusi industri keempat menjadikan itu jaringan produksi, jaringan industri. Nah, kalau di dalam kampus Merdeka, jaringan ini adalah jaringan perkawinan antara kampus dengan kampus kehidupan. Sehingga bersama-sama kita berrevolusi memasuki dunia baru yang kita pun belum tahu. Teman-teman di dunia usaha, dunia industri juga belum tahu apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Perubahannya sangat-sangat cepat. Jadi itulah kira-kira gambaran kenapa kita harus memerdekakan kampus untuk bisa beradaptasi lebih cepat. Bagaimana kita bisa adaptasi cepat kalau kakinya diikat kan, jadi ini dimerdekakan untuk kita bisa adaptif, bisa
berlari lebih kencang bersama-sama dengan dunia kerja. Terima kasih. Terima kasih. Menarik tadi yang Prof. Nizam sampaikan ya. 3 poin penting tadi beliau sampaikan. Pertama adalah tampaknya revolusi industri itu di satu sisi memberikan ruang kemudahan, tetapi sekaligus menjadi tantangan, ya, Prof. Itu yang harus kita jawab. Lalu yang kedua adalah tadi konektivitas, ya, konektivitas. Jadi connecting dot tadi beberapa poin. Jadi untuk bisa menghadapi itu kuncinya adalah kolaborasi, ya, kolaborasi. Karena tidak mungkin kita mengejar ketertinggalan kemudian dengan sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tadi yang menarik adalah bagaimana kita mengejar ketertinggalan itu dengan bahasa beliau adalah ya kita harus kawin gitu ya, harus menikah dengan dudika antara kampus akademik dengan kampus kehidupan, ya, bahasa menarik ini kampus kehidupan. Saya pikir hari ini adalah merupakan momentum untuk mengawinkan antara kampus akademik dengan kampus kehidupan. Ya. Lalu ini Prof, yang mungkin perlu digali lebih jauh adalah kalau tadi sudah clear betul bagaimana muncul kebijakan Merdeka Belajar. Lalu kira-kira poin-poin penting ya di Merdeka Belajar itu kira-kira apa saja, Prof? Ya. Ya. Jadi poin penting dari Merdeka Belajar itu adalah memberikan kemampuan anak-anak kita, para siswa, mahasiswa untuk menjadi pembelajar sejati. Oke. Memerdekakan potensinya untuk menjadi pembelajar sejati. Belajar itu bisa terjadi dimanapun. Ya. Bukan hanya di dalam kelas. Kalau selama ini mungkin kita kalau menganggap bahwa pembelajaran itu terjadi ketika guru atau dosen beri di depan kelas, anak-anak duduk manis di bangkunya masing-masing, itu sebagai belajar. Ya. Sebetulnya jauh lebih banyak yang dipelajari oleh anak-anak itu ketika bermain misalnya. Ya. Eksperimen ketika dia melakukan sesuatu, itu banyak hal yang kemudian menghubungkan neuron-neuron di otaknya untuk membangun sinaps-sinaps baru dan membangun kecakapan-kecakapan baru, memperkuat itu. Ketika seorang anak itu di-challenge, apalagi adik-adik milenial ya, kalau disuruh A, disuruh B, mereka jadi robot, nggak mau aja, dan cenderung memberontak. Tapi kalau ditantang, di-challenge, coba bagaimana kamu atasi masalah sampah plastik di UNESA. Ya. Bentuk grup masing-masing, ada mahasiswa dari sains, ada mahasiswa dari seni, ada mahasiswa dari ini. Jadilah seni instalasi plastik. Jadilah kreativitas yang mungkin malah bernilai ekonomi lebih tinggi daripada kita bingung menyelesaikan masalah sampah plastik misalnya. Jadi ketika ditantang, di-challenge, itu mereka akan lebih lahir kreativitasnya. Dan dari situ kemudian muncullah ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Nah itu yang harus kita garis bawahi penting dari semangat Merdeka Belajar. Bahwa Merdeka Belajar itu terjadi dimanapun, kapanpun. Apalagi sekarang ya dengan teknologi ini kan kita bisa belajar tidak hanya dari guru tapi dari Nobel laureat. Dari pemenang Nobel langsung dari pakarnya pakar, ahlinya ahli. Di YouTube, di Coursera, di Udemy, langsung bukan dari dosennya, bukan dari guru, tapi langsung dari pakarnya pakar, ahlinya ahli tadi. Nah di ruang kelas itu harusnya adalah tempat untuk berdiskusi, berdialog, berargumentasi, asistensi mungkin ya Prof ya? Asistensi atau tadi problem solving dengan masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari. Jadi kampus, sekolah, ruang kelas itu tidak menjadi pulau-pulau di awan, tidak menjadi asing, tapi menjadi ruh dari kehidupan. Masalah yang kita hadapi sehari-hari, masalah parkir, masalah PKL, itu bisa kita bawa ke dalam diskursus-diskursus di dalam kelas. Baik dari SMA, dari SD, SMP bahkan sampai ke bangku perguruan tinggi dengan level tentu pemahaman, level pengetahuan yang makin meningkat dan kompleksitas yang semakin rumit gitu ya. Itulah kemampuan ke depan yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Jadi melalui Merdeka Belajar
itu kita buka ruang-ruang kelas, kita buka kampus ini secara lebih luas pada kampus kehidupan. Ya, jadi mahasiswa nanti mau tidak mau harus diberikan ruang, didorong untuk banyak mencari pengalaman gitu ya, mencari ilmu-ilmu tidak hanya di kampus tapi di luar kampus. Sebaliknya juga berarti nanti di dunia industri itu pun juga harus terbuka, kapanpun boleh masuk ke kampus ya Prof ya. Ya, ruang itu harus diberikan kesempatan. Jadi di dalam kampus Merdeka ini Cak Hasan tekan kontrak sama Mas Menteri. Kontraknya itu isinya 8. Isinya hanya 8 poin ya, 8 indikator kinerja utama. Yang pertama adalah seberapa banyak lulusan yang langsung bekerja. Pekerjaan lulusan ini jadi sangat penting. Jadi tidak hanya IPK-nya 4, dapat ijazah, summa cum laude gitu ya. Summa cum laude, 4 tahun lulus, tapi bingung mau kerja apa, mau bekerja di mana. Jadi itu nomor 1. Jadi target kita adalah kepekerjaan lulusan. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri atau bekerja secara profesional. Yang kedua, untuk memastikan adik-adik kita itu tadi jiwa merdekanya, semangat kreativitasnya, agility ya, agility itu adalah agile, fleksibilitas, kreativitas itu muncul dan berkembang. Ya, seberapa banyak adik-adik ini dimerdekakan, diukurannya berapa banyak mahasiswa yang minimal 1 semester ada di luar kampus, ada di kampus kehidupan, ini jebur di laut lepas. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga minta dosennya itu kalau proyek, bawalah anak-anak adik-adik mahasiswa itu, jangan proyek sendiri. Jadi kita dorong untuk dosen-dosen itu masuk ke dunia profesi, sehingga mereka ikut mengasah kecakapan profesinya, tapi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bersama-sama dengan institusinya, bersama-sama dengan adik-adik mahasiswanya, memimpin mereka untuk menjadi profesional masa depan. Yang keempat, kita buka pintu kampus lebar-lebar, kita gelar karpet merah untuk teman-teman profesional masuk ke dalam kampus. Untuk apa? Untuk membawa pengalamannya, membawa permasalahan dari dunia kampus kehidupan ke dalam ruang-ruang kelas. Sehingga di dalam kelas itu tidak hanya menyelesaikan soal-soal yang ada di dalam textbook, tapi soal-soal dari Diduka tadi. Lurah yang berhasil membangun desanya bisa masuk ke dalam kelas, cerita bagaimana problem pembangunan, bagaimana permasalahan stunting, bagaimana permasalahan gizi buruk di masyarakat, kemiskinan, rentenir. Nah, itu jadi bahan-bahan diskursus di dalam kelas sehingga adik-adik ini siap masuk ke dunia kehidupan dengan solusi. Tidak lagi textbook tapi solusi problem nyata. Itu yang keempat. Yang kelima, juga program-program studi yang karya dari dosen itu juga kita dorong tidak hanya dalam bentuk publikasi, dalam bentuk paten, untuk kenaikan pangkat, tetapi ini menjawab juga kebutuhan di Diduka tadi. Jadi karya-karya yang dimanfaatkan oleh industri, dimanfaatkan oleh dunia usaha, dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dimanfaatkan oleh masyarakat, itulah yang lebih penting daripada sekedar untuk naik pangkat aplikasi atau untuk naik pangkat, karena ini jadi amal jariah yang amal jariah tidak akan berhenti pahalanya sampai kita meninggalkan dunia gitu ya. Dan yang keenam, kita dorong kolaborasi tadi sudah ditandatangani 21 MOU sangat bagus. Dengan bagaimana itu menjadi kolaborasi nyata di dalam kelas, di dalam mengembangkan anak-anak kita dan di dalam mengembangkan riset dan pengabdian masyarakat kita. Yang ketujuh, tentunya kita juga berharap kampus kita itu standar-standarnya go internasional, jadi berakreditasi internasional, seperti tadi yang disampaikan oleh Cak Hasan, itu sekarang sudah 50% prodi di UNESA berakreditasi internasional. Itu salah satu yang tentu kita sangat dorong sehingga memastikan anak-anak kita itu mendapatkan pendidikan terbaik yang tidak kalah dengan negara manapun. Dan yang terakhir adalah tadi membawa ruang-ruang kelas kita pada problem based, case based learning. Project based. Teman-teman dari industri masuk ke dalam kelas, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di industri. Kepala daerah yang sukses bisa cerita tentang pembangunan di daerah ke dalam kelas.
Jadi case-based, project-based learning itu menjadi moda pembelajaran kita. Nah, di masa pandemi ini itu masih bisa kita lakukan tanpa kita kehilangan waktu untuk belajar ya, karena kolaborasi secara virtual bisa terjadi dan juga secara luring juga bisa kita lakukan secara protokol gitu ya. Ya, luar biasa. Jadi 8 poin penting tadi yang sempat saya catat dari beliau sampaikan. Ini saya pikir kalau bisa diimplementasikan kemudian dikawal sangat luar biasa ya, perubahan yang akan terjadi baik di dunia usaha, dunia industri maupun di kampus itu sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mau punya waktu dan saya tidak ingin hanya kita mendengarkan apa yang beliau sampaikan, tetapi kita juga ingin menggali lebih jauh. Kira-kira adakah pertanyaan, adakah hal yang ingin disampaikan Bapak Ibu sekalian kepada beliau, senyampang beliau berada di kesempatan luring ini, termasuk saya undang teman-teman yang di luring ya, di daring nanti juga akan bertanya, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Saya undang, silahkan. Ya, oke, Ibu. Ya, terima kasih. Ibu yang di sana, sebutkan nama dari institusi mana. Ya. Selamat pagi, nama saya Lia Sidik. Saya dari Lia S Associates Branding dan Design. Pekerjaan saya branding, Bapak-bapak. Selamat pagi, kesempatannya ya. Ya. Sekedar perkenalan singkat untuk memberikan gambaran. We do conceptual branding. Salah satu karya kami adalah Museum Nasional Indonesia dan Bank Indonesia. Nah, kebetulan kami cukup sering digandeng dengan kampus-kampus, mulai ada kampus Merdeka ini. Which is why I'm a big fan of Prof. Nizam di sini. Saya sampai tanya-tanya teman-teman di UGM, kok bisa ada ide kampus Merdeka dan Kedai Reka dan lain-lain. Nah, agar saya bisa melakukannya dengan lebih benar, Prof, saya punya 2 pertanyaan. Pertama, ketika kami digandeng oleh kampus-kampus, itu bagaimana caranya, maksudnya porsinya industri itu share sampai gimana, supaya balance antara kampus dengan industri. Kemudian kedua, kami juga digandeng dengan beberapa kampus Surabaya Jakarta untuk Kedai Reka. Again, pertanyaannya sama, perannya industri itu batasnya, blendnya itu bagaimana supaya seimbang. Terima kasih. Proporsi kolaborasinya gitu ya bagi perannya. IKU-nya pas gitu. Iya. Yang poin nomor berapa gitu. Baik, terima kasih Mbak Lia Sidik. Silakan Prof. Terima kasih. Menarik sekali pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana hubungannya tadi ya. Saya selalu menyampaikan supaya pernikahan itu terjadi dengan harmonis, maka kuncinya SWIFT, SWIFT. Ya, SWIFT. Ya. Pertama adalah shared values atau shared vision. Ya. Punya cita-cita yang sama untuk hari esok. Tentu ketika berjodoh itu kan punya harapan, mimpi bersama, shared vision, shared dreams. Mimpi bersama, apa sih hari esok yang kita inginkan? Perusahaan pasti punya bayangan. Saya 5 tahun yang akan datang harus menjadi market leader. Apa bayangan untuk market leader? Untuk jadi market leader. Oh, ekosistemnya harus sesuai dengan kebutuhan industri tadi. Perbankan ini juga punya visi 5 tahun ke depan UNESA harus lebih maju dari yang sekarang. Seperti apa majunya? Nah, visi yang sama itulah kunci nomor 1 untuk terjadinya kecocokan. Shared vision yang terbesar tentu adalah kita ingin melihat 5 tahun ke depan bangsa ini lebih baik lagi dari sekarang. Pasti itu visi kita semua. Tidak ada yang menginginkan 5 tahun ke depan bangsa ini lebih terpuruk dari saat ini. Shared vision ini menjadi nomor 1 untuk terjadinya pernikahan. Yang kedua, W. SWIFT ya. W. Win-win. Tidak ada keberlangsungan sustainability kalau yang satu untung, yang satu hanya jadi buntung. Jadi harus sama-sama untung, win-win. Kedua belah pihak harus mendapat manfaat dari kerjasama tadi. Kalau hanya CSR, dia sudah one off. Berikan CSR, perguruan tinggi senang, industri senang, udah ngasih tugasnya lunas, habis dari itu bye-bye, cuci tangan dah.
Bukan itu yang kita inginkan, tapi sama-sama mendapatkan simbiose mutualisme, saling menguntungkan kedua belah pihak. Ini harus dicari resepnya, supaya sama-sama untung, tidak hanya satu untung yang lain buntung. Kemudian yang ketiga, harus ada inisiatif kedua belah pihak. MOU bagus, itu inisiatif awal, tapi harus ada yang follow up, apa tindak lanjutnya, apa langkah berikutnya, apa target-target berikutnya. Yang itu harus ada time frame yang ketercapaiannya itu jelas, apa outputnya, first result, hasil apa yang kalau bisa cepat ya terjadi setelah ada MOU PKS ini, apa yang akan terjadi 5 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, ada hasil cepat yang terukur yang semuanya bisa melihat. Itu akan mengakselerasi harmonisasi pernikahan tadi. Dan terakhir trust. Harus ada saling kepercayaan dan saling bisa dipercaya. Fondasi yang paling penting di dalam bisnis itu kan kepercayaan, trust. Di SWIFT ini menurut saya adalah kunci untuk adanya harmoni antara kampus dengan mitranya. Kemudian yang kedua tentang balance. Balance itu blending pernikahan itu tidak ada, menurut hemat saya tidak. Modelnya tidak seperti mau hitung-hitungan gonogini, bagian saya bagian kamu. Jadi balance itu tidak ada blur, ini blending. Kita inginkan adalah blending, nah, ini pernikahan. Menjadi saling membutuhkan. Industri butuh, industri pasti butuh SDM yang unggul. Tidak mungkin industri itu tidak didasarkan pada personel-personel profesional yang handal. Membutuhkan lulusan dari kampus. Tapi selama ini kan udah kamu tolong cetak yang paling unggul, nanti saya tinggal ngambil. Nggak bisa. Nanti setelah lulus, wah nggak cocok yang saya butuhkan tuh ini, kok kamu buat yang ini. Saya butuh rawon, kok kamu kasih gado-gado yang nggak cocok. Padahal gado-gadonya sudah nomor 1. Tapi yang dibutuhkan industri rawon. Dia hanya cerita, yang tadinya requestnya, saya minta makanan yang paling enak, kamu hasilkan. Dan ini teman-teman di kampus sudah menyiapkan gado-gado terlibat sedunia sampai ke industri. Loh, saya tuh bukan seperti ini yang saya minta, rawon. Nah, nggak nyambung kan? Nah, mereka itu harus kawin di antara kedua belah pihak ini. Sehingga SDM unggul itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan industri. Digulawentah bersama-sama bahasa Inggrisnya. Jadi anak-anak adik-adik kita ini jebur betul di dunia industri. Mereka tidak meraba-raba, ragu-ragu apa ya yang dibutuhkan sebetulnya di sana. Apa sih dunia kerja itu? Baru kepikir setelah lulus, masuk ke perusahaan, kok yang ini nggak cocok ya. Balik, keluar, ke manajemen training 6 bulan, nggak cocok, keluar. Dan sekarang kalau manajemen trainingnya dilakukan ketika adik-adik masih menjadi mahasiswa, dihargai penuh SKS, karena ini bagian dari kompetensi yang akan mereka peroleh. Win-win, sama-sama mendapatkan manfaat, sama-sama puas mendapatkan lulusan yang cocok, yang sesuai. Demikian pula dalam riset dan pengembangan. Semua ahli, semua orang, semua mengatakan bahwa kunci setiap perusahaan untuk bisa sustain, bisa growing itu adalah riset dan inovasi. Yang tidak berinovasi akan mati, itu sudah terbukti berkali-kali. Siapa akan mengira Kodak hilang dari dunia? Siapa mengira Nokia bisa hilang dari peredaran kita? Siapa mengira BlackBerry dalam waktu 2 tahun hilang dari genggaman kita? Perubahan ini semua adalah inovasi, innovate or die, berinovasi atau mati. Nah, yang inovasi itu kalau kita berbicara tentang riset dan pengembangan, terutama di kampus yang terjadi. Tapi selama ini kampus melakukan riset itu ya sesuai dengan maunya dosen. Aku mimpi seperti ini, mbuh payu ora gak roh, orang yang butuh ora gak roh. Iya. Gak nyambung. Sudah anggaran riset itu sangat terbatas, larinya nggak karuan kemana-mana. Tapi kalau ini atas request dari industri nggak usah invest, bikin laboratorium sendiri, invest membiayai profesional peneliti sendiri. Gunakan saja kampus sebagai tempat untuk melakukan R&D tadi. Dan begitu win-win.
kedua belah pihak mendapatkan kedua. Nah ini perkawinan itu blending, tidak perlu ada gonogini. Kedua belah pihak terhubung. Saya mengistilahkan dengan upstreaming dan downstreaming, menghulu dan menghilir. Menghilirkan produk-produk dari kampus, SDM dari kampus, riset inovasi dari kampus, dan menghulukan, membawa problem-problem dari hilir ke kampus untuk dijadikan solusi. Di dalam riset, di dalam pengembangan, menjadi agenda dan masuk di dalam kurikulum pembelajaran mahasiswa. Jadi kira-kira seperti itu. Mbak Lia, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan luar biasa. Ya, jadi ada satu yang menarik tadi adalah resepnya untuk berkolaborasi, sweet gitu ya. Jadi share vision, kemudian win-win solution, kemudian ada inisiatif, ya, kemudian yang terakhir adalah trust, ya, trust itu penting. Nah tadi juga menarik dari beliau adalah, jadi perkawinan itu harus dari hulu sampai hilir. Jadi kalau masak begitu, masak rawon begitu, yang mulai membuat resepnya sebaiknya sudah duduk bersama antara nanti iduka, kemudian perguruan tinggi, masaknya juga terlibat bersama-sama. Nanti pada saat makan rawon ya bareng-bareng gitu ya. Sehingga kurang asin yang mana yang sudah enak dan sebagainya. Sehingga betul-betul link and match itu bisa terbangun dengan baik. Ya. Saya kira itu. Berikutnya saya undang ya, Bapak yang di tengah, monggo, Mas, ya, sebutkan nama dari institusinya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Prof. Nama saya Eko Haryono. Saya kebetulan Kaprodi S2 Pendidikan Sains Bahasa Sarjana Indonesia. Saya sangat tertarik dengan konsep Merdeka Belajar. Namun demikian tidak sesederhana yang kita bayangkan pada saat itu kita aplikasikan untuk pasca sarjana, khususnya di S2 maupun S3. Mungkin Prof. Niza memiliki saran bagaimana caranya supaya kami lebih mudah untuk mengimplementasikan konsep kurikulum Merdeka Belajar khususnya untuk level S2 maupun S3. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Jadi implementasi kurikulum Merdeka Belajar untuk level S2 dan S3. Monggo, Prof. Nisan. Ya, salah satu kata kunci di dalam Merdeka Belajar adalah fleksibilitas dan kolaborasi. Nah, kalau kita implementasikan di level S2, S3, kita bangun tadi, kadang-kadang saya sampaikan ya tadi, kita itu bekerja dalam silo, bekerja dalam ruang-ruang sempit, lorong-lorong sempit, bahkan lab satu dengan lab yang lainnya pun saling tidak tahu apa yang terjadi di lab sebelah, apa yang terjadi di lab sini itu tidak saling tahu. Bagaimana bisa saling tahu? Mau pinjam alat aja susahnya setengah mati lintas laboratorium. Yeah. Nah, ini harus tidak ada. Jadi salah satu kunci dari Merdeka Belajar adalah kita jebol tembok. Jebol tembok. Ya. Intinya adalah kita jebol tembok. Silo-silo itu kita harus runtuhkan. Bagaimana misalnya, ini juga salah satu kata kunci dalam revolusi industri keempatnya adalah connecting dots. Ya. Menghubungkan titik-titik, menghubungkan simpul-simpul. Katakanlah Surabaya, potensi Surabaya itu apa sih? Banyak sekali. Perdagangan, industri, segala macam, pariwisata juga ada, segala macam. Ketika kita berbicara katakanlah tentang apa? Industri petis lah. Saya bicara industri petis. Di dalam industri petis itu, apakah hanya urusan teman-teman teknologi pertanian tentang pengawetan udang, tentang olahan, processing? Apa iya itu hanya ranah teman-teman di teknologi pertanian? Saya yakin tidak. Mulai dari teknologi pertaniannya, perikanannya, budidaya udang, pemrosesan hasil limbah dari industri itu, packagingnya masuk, pengelolaan sampahnya, berarti teknik sipil masuk, pengemasan, desain masuk, paketnya, desain masuk, packaging masuk, pemasarannya, ekonomi masuk, sosialisasinya, bagaimana petis ini bisa diterima oleh lingkungannya ketika pabrik itu dan sebagainya, aspek ekonomi masyarakatnya,
Semua ada di dalam, baru mengambil contoh petis saja. Nah, kalau kemudian itu dikolaborasikan dalam penelitian, dalam riset dan sebagainya, tentu hasilnya akan lebih monumental dan momentumnya akan lebih besar, mengangkat petis ini menjadi industri dunia. Ini adalah makanan khas Indonesia yang mungkin nanti masuk menjadi selera dunia. Seperti tempe yang sekarang sudah menjadi makanan dunia. Tapi kan sekarang nggak ada yang berpikir bahwa petis itu harus menjadi brand Indonesia dari Surabaya untuk dunia. Nah itu ketika kita pasca sarjana itu bisa berpikir lintas silo-silo tadi, itu bagian dari konsep kampus merdeka yang bisa kita wujudkan di tingkat pasca sarjana. Demikian pula penelitian doktor itu mesti ada komunikasi lintas keilmuan. Bahkan di beberapa kampus sudah mulai untuk S1 yaitu tugas akhir itu kroyoan. Project ya, project base, capstone design. Kalau yang sudah akreditasi APET itu capstone design itu bisa dikemas dalam bentuk lintas prodi, lintas keilmuan. Sehingga mahasiswa terbiasa sejak dini untuk menyelesaikan masalah secara multidisiplin, cross disciplinary dan kolaboratif tadi. Jadi mungkin itu. Ya, terima kasih Prof. Dua hal penting tadi menarik Pak Eko. Jadi satu fleksibilitas tadi, ya. Jadi tampaknya memang ruang-ruang yang terlalu kaku, ya, tembok-tembok yang terlalu kaku itu harus diruntuhkan, ya, sehingga ada ruang fleksibilitas untuk membangun, ya, kolaborasi lintas disiplin, ya, kemudian lintas prodi dan sebagainya. Baik, berikutnya saya undang, masih ada tiga malah nih ya, tiga. Saya undang dulu Pak tengah, Pak Bahtiar ya. Soalnya begitu pakai masker kelihatan lebih muda ya Pak Bahtiar ya. Jadi ya Pak Bahtiar, kemudian ada Pak Turhan, Pak Wadika itu, kemudian Pak Kasat ya, Pak Kasat, Pak Soleh. Monggo Pak Bahtiar dulu, silahkan. Ini ternyata banyak menarik minat untuk bertanya, Prof ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dirjen Dikti dan yang saya hormati Bapak Moderator. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya di antara banyak calon penanya. Bapak Dirjen yang saya hormati, kebijakan Merdeka Belajar bagi kami di kampus sangat kami sambut luar biasa. Apalagi mengingat bahwa latar belakang UNESA itu adalah kampus kependidikan, LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan. Sehingga di tempat kami banyak digali bagaimana caranya agar belajar ini bermanfaat, tidak hanya penguasaan subjek akademik, tapi betul-betul bermanfaat bagi kehidupan anak kelak di kemudian hari. Kami bersyukurnya adalah ketika pemerintah betul-betul berpihak pada pemikiran bahwa anak harus diberdayakan dengan istilah Merdeka Belajar. Karena itu segala aspek yang dipelajari di konsep itu kami upayakan sekarang betul-betul diimplementasikan dalam kurikulum, dalam ruang-ruang kelas seperti yang dikehendaki di Merdeka Belajar. Berkaitan dengan dunia industri, yaitu kependidikan, maka kami, dunia industri kami untuk yang berprodi pendidikan adalah dunia kependidikan, sekolah, kepelatihan, kursus-kursus baik tingkat dasar, kursus-kursus di luar sekolah, termasuk pendidikan-pendidikan formal di sekolah. Kebetulan kami juga diamanai untuk melaksanakan PPG, pendidikan profesi guru, sehingga kami harus betul-betul akrab, erat dan kuat menjalin bagaimana yang kita pelajari itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan guru masa depan. Dan apa yang diperlukan oleh guru-guru di lapangan itu betul-betul konsepnya ada di kami. Singkatnya kami ingin memohon satu pertanyaan dan satu saran. Pertanyaannya adalah kira-kira khusus untuk kependidikan yang menjadi salah satu mandat kami selain mandat
ilmu-ilmu murni, itu konsep-konsep merdeka belajar yang perlu diperkuat, ditekankan lagi. Selain yang secara epistemologis, aksiologis, itu telah kami pelajari secara kuat sejak akar dari dunia pendidikan. Lalu saran, karena dunia industri kami adalah dunia persekolahan, dunia PBG, maka kami tidak bisa lepas erat, dan ini harus semakin erat dengan dunia persekolahan. Kami menyarankan mungkin Bapak punya formula bagaimana kami lebih erat, terutama dalam membangun profesi keguruan, profesi pendidikan. Tidak hanya kami menyumbangkan keilmuan, tapi guru-guru di sekolah juga makin erat. Karena penelitian-penelitian tentang keguruan, pengalaman-pengalaman perjalanan panjang tentang keguruan telah digali sejak kami perguruan tinggi ini lahir. Saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dijawab langsung, Prof, atau langsung ya? Iya, terima kasih, Prof. Baik, kalau saya boleh mengambil kata kunci tadi kan memerdekakan anak-anak kita supaya potensinya itu betul-betul merdeka dan bisa tumbuh kembang dengan baik. Itu satu hal yang penting untuk teman-teman di pendidikan keguruan. Itu dalam membangun growth mindset bagi anak-anak kita. Growth mindset ini adalah esensial sekali. Bagaimana setiap anak itu percaya dan meyakini bahwa dirinya itu potensinya akan tetap bisa berkembang. Saya mengapresiasi pilihan UNESA, salah satunya adalah mengakomodasi anak-anak dengan kebutuhan khusus atau difabilitas, kebutuhan yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Karena setiap diri kita ini kan sebenarnya difabel, ya. Kita punya kelebihan tapi juga punya kekurangan. Saya itu paling susah menghafal nama orang, itu kelemahan saya. Terus terang saya, ini adalah difabilitas saya paling susah menghafal nama orang. Setiap kita pasti punya kekurangan, tapi setiap kita punya kelebihan. Nah, kalau anak-anak itu punya growth mindset, dirinya itu punya potensi, dia punya need for achievement itu selalu hadir. Kita apresiasi setiap prestasi mereka. Seorang anak pemain bola itu tidak kalah hebat dengan jago matematika. Dan semangat growth mindset ini menurut saya yang paling penting untuk kita tanamkan pada para pendidik kita. Terus terang ya, kalau kita banyak dari kita yang pernah tugas belajar di luar negeri ya, ketika menyekolahkan anak-anak kita masuk ke PAUD, ke TK, ke SD di luar negeri itu kan terasa betul confident anak-anak kita itu di sana luar biasa tumbuh. Nah, growth mindset itu ada di setiap pendidik di sana. Mohon maaf kalau di kita itu kan masih cah bodoh, cah pinter, labeling yang kemudian itu membunuh growth potensial tadi, potensi untuk tumbuh kembang. Jadi kalau setiap anak dilabeli dengan kamu juara kasti, kamu juara matematika, dia akan punya growth mindset, punya spirit untuk merdeka yang tinggi. Itu pesan saya untuk teman-teman di keguruan, para pendidik, bangun growth mindset. Itu adalah paling esensial menurut saya di dalam pendidikan. Tentu di bidang pengembangan keilmuan, tentu dengan kemajuan saat ini yang luar biasa sekali, membangun multiliterasi itu sangat-sangat penting untuk membekali anak-anak kita untuk bisa bernavigasi di dunia yang secara dinamis terus berkembang, menjadikan mereka sebagai ya multiliterat, berliterasi yang holistik begitu. Terima kasih. Dan itu sekali lagi perlu kolaborasi. Saya pernah ditanya di dalam satu forum, kalau kami di kependidikan itu kalau mengikuti program kampus merdeka apa harus adik-adik mahasiswa ini hanya bisa ikut program kampus mengajar? Enggak menurut saya. Seorang calon guru yang misalnya dia guru kimia, magang 1 semester di Petrokimia Gresik, itu ketika berdiri di depan kelas, dia akan sangat confident bercerita tentang bagaimana industri kimia dan bagaimana memotivasi anak-anak untuk mencintai kimia. Jadi ini ruang itu masih sangat terbuka bagi anak-anak kita untuk tadi membangun kreativitas, confident, growth mindset melalui program-program kampus merdeka tadi. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa ya, 3 poin ya beliau sampaikan
pertama pentingnya menumbuhkan grow mindsets, ya. Kemudian yang kedua tadi ternyata memang untuk anak-anak LPTK itu tidak harus selalu ke sekolah gitu ya. Bisa saja nanti diberikan ruang untuk di industri, karena ketika dia tahu persis bagaimana proses kimia di petrokimia, nanti tatkala dia mengajar dia jauh lebih pede, lebih kuat gitu ya ketika harus menjelaskan pada anak-anak. Ya, saya kira itu poin penting yang tadi beliau sampaikan. Berikutnya saya undang Pak Turhan dulu, ya Pak Turhan, nanti Pak Soleh, kemudian saya akan undang juga teman-teman yang berada di jalur daring, ya daring. Monggo, Pak Dr. Turhan. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dirjen Dikti, menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Dirjen terkait dengan ilustrasi bagaimana perguruan tinggi itu kolaborasi dengan pihak lain. Terkait dengan kurikulum KKN, kemudian yang kedua kurikulum pengalaman lapangan persekolahan. Jadi ada dua hal. Yeah. Saya membayangkan Pak Rektor UNESA dapat mengundang para kepala desa atau lurah yang desanya itu akan ditempati KKN-nya UNESA. Selama ini memang posisi mereka itu menerima mahasiswa kita untuk mengabdi di sana. Tetapi posisi mereka untuk kita undang ke kampus memberikan bekal kepada calon mahasiswa yang akan KKN itu perlu dilakukan supaya mereka juga satu punya semangat. Oh ternyata desa saya dipilih oleh UNESA sebagai tempat KKN. Nah seandainya misalnya ratusan lurah atau kepala desa diundang ke UNESA, apakah offline atau online, itu juga akan memberikan satu kebanggaan sendiri bagi mereka. Oh ternyata kami dipilih oleh UNESA untuk memberikan bekal kepada mahasiswa. Nah supaya mahasiswa ketika terjun ke lokasi KKN tidak dari nol, mereka sudah ada pembekalan dari kepala desa. Itu yang pertama terkait dengan KKN. Kemudian yang kedua terkait dengan PLP, pengalaman lapangan persekolahan. Ketika mahasiswa akan diterjunkan ke sekolah, apakah PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, MA, dan seterusnya, itu juga perlu guru yang dipilih oleh sekolah itu diundang oleh UNESA untuk memberikan bekal kepada calon-calon mahasiswa yang akan PLP. Mereka tidak sekedar menerima SDM UNESA, yaitu mahasiswa diterjunkan ke sana, tetapi mereka juga memberi. Maka di sini ada konsep tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen, jadi saling menguntungkan kedua belah pihak. Memang selama ini mereka juga sudah mendapatkan manfaat yang luar biasa. Tetapi dengan mengundang mereka, guru-guru terpilih atau kepala sekolah ke UNESA, kemudian mereka diberi kesempatan untuk membekali apa-apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa ketika berada di sekolah, itu saya kira juga akan memberikan pemantapan yang luar biasa. Nah, ini bagaimana pandangan Pak Dirjen? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo Pak Ya, Dirjen. saya sangat setuju dan bagus sekali ya. Jadi bahkan kita sudah MOU dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri untuk memberi ruang bagi para pamong desa, bagi ya perangkat desa, untuk mereka bisa studi lanjut, untuk bisa mendapatkan pendidikan formal. Karena saat ini tuh banyak sekali lurah yang belum mungkin baru tamat SMP, tamat SMA, begitu yang padahal mereka mungkin berhasil membangun daerahnya yang dengan keberhasilan itu kalau kita ukur dari kualifikasi kompetensinya itu tidak kalah dengan seorang sarjana. Hanya mereka tidak mendapatkan pendidikan formal tentang tata kelola desa misalnya. Nah, ini tentu sangat baik kalau mereka nanti bisa masuk ke UNESA, mengenal lebih dekat, tak kenal maka tak sayang, itu bisa terjembatani dengan mereka melihat dan diuongke untuk bisa hadir di UNESA, diinspirasi dengan berbagai macam karya dari UNESA, dan dari situ juga bisa terjadi dialog kolaborasi antar kedua belah pihak. Jadi itu tadi bagus sekali itu kalau bisa dilakukan secara berkelanjutan. Di beberapa kampus itu sudah ada misalnya
sekolah untuk tani, sekolah untuk lurah, sekolah dalam arti itu ya membuka ruang untuk melatih teman-teman misalnya lurah tentang bagaimana berbudidaya lebih baik, lebih produktif lagi, bagaimana untuk mengurangi penggunaan pestisida dan sebagainya gitu, pengetahuan praktis maupun tata kelola desa dan sebagainya sebagai bagian dari CSR kampus untuk membangun daerah. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Rizan. Jadi luar biasa tadi ya, beliau jadi satu selain yang tadi menjadi pikiran Pak Wadek satu ya, selain kita mengundang lurah memberikan pembekalan, ya, guru memberikan pembekalan, ada ruang lain yang bisa dibuka. Apa? Bahkan beberapa kepala desa, perangkat desa yang belum ya atau ingin melanjutkan pendidikan S1 misalnya, S2, sangat dimungkinkan ruang itu dibangun ya. Karena memang sudah ada MOU, ternyata beliau tadi menginformasikan antara Kementerian Desa dengan Kementerian Pendidikan dan Ristek sudah ada MOU untuk itu, untuk peningkatan kapasitasi para perangkat dan lurah tadi ya. Ini artinya tidak sekedar mereka nanti diundang untuk memberikan pembekalan, siapa tahu kemudian itu bisa ditingkatkan lebih jauh dalam bentuk kerjasama yang lebih tinggi dalam hal pendidikan ya, pendidikan. Baik Bapak Ibu, ini saya nanti ada Pak Direktur Pasca, kemudian ada Pak Kapus Pembelajaran, tapi saya harus beri kesempatan dulu yang di belakang ya, Pak Dr. Soleh ya, ini Kepala Satuan MBKM. Jadi kami punya Kepala Satuan MBKM, Prof. Sus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirjen, Prof. Nizam, yang saya muliakan. Saya Ketua Satuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka UNESA. Terima kasih atas kehadirannya. Tentunya kami di sini akan sedikit bercerita terkait dengan program MBKM di UNESA. Luar biasa kebijakan Pak Nizam terkait dengan kampus merdeka ini telah menginspirasi seluruh mahasiswa. Saat ini Pak Dirjen, mahasiswa banyak yang mengikuti secara daring. Mohon ini nanti disapa. Ada 5.200 mahasiswa mengikuti program kampus merdeka. Ada 5 topik, di antara ya proyek di desa, kewirausahaan di desa, kemudian proyek independen, lalu kemudian proyek di desa dan lain-lain. Ada juga saat ini mahasiswa UNESA ada 7.800 mengikuti program proyek kemanusiaan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam melakukan edukasi COVID-19. Mereka adalah dalam rangka untuk implementasikan program kampus merdeka. Luar biasa, ternyata tidak hanya servition yang disampaikan Pak Dirjen tadi, ternyata personal mastery itu juga melekat pada diri mahasiswa. Dan mereka saat ini di selain dia mengikuti KKN dan juga edukasi COVID-19 melalui program BNPB, itu mereka juga bisa mencari data saat ini untuk menyelesaikan skripsinya. Mereka bisa mengambil judul-judul topik-topik yang ada di desa, yang berkembang di masyarakat saat ini. Tentunya mereka membutuhkan dorongan yang kuat, karena program baru ini memang tidak mudah bagi mereka dan juga pembimbing untuk membimbing mahasiswa supaya mereka intens. KKN kami saat ini mengintegrasikan untuk program MBKM selama 1 semester alias 4 bulan di lapangan. Dan besok hari Minggu tanggal 20 ini penutupan KKN MBKM bersama dengan Bupati di Nganjuk dan pimpinan UNESA hadir di sana dan juga dihadiri dari Kementerian Desa Tertinggal. Sekali lagi terakhir Pak Dirjen, mohon mahasiswa kami yang ada di desa saat ini dan juga ada beberapa kepala desa yang live juga mengikuti acara ini. Mohon disapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi hanya menyemangati mereka Pak Dirjen. Ya. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Ini adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan banggakan. Selamat berkarya ya di desa. Tunjukkan kreativitas Anda sekalian
dan sinau bareng dengan kadang tani, sinau bareng dengan masyarakat desa. Jangan merasa yang paling tahu, kita banyak harus belajar dari masyarakat desa. Kearifan-kearifan lokal, budaya lokal, itu adalah buku yang tiada habisnya untuk dibaca. Sumber dari ilmu itu ada di masyarakat. Jadi adik-adik sekalian sedang berada di sumber ilmu bersama dengan masyarakat di desa. Jadi berikan inspirasi pada anak-anak kita di desa untuk menjadi seperti kalian. Jadi mahasiswa UNESA yang gagah, mahasiswa UNESA yang cantik, mahasiswa UNESA yang cerdas, dan mahasiswa UNESA yang selangkah di depan tadi. Ya. Jadi motivasi anak-anak kita, adik-adik kita di desa untuk terus belajar, mengembangkan diri, mengembangkan potensinya, dan hingga masuk ke perguruan tinggi dan menjadi para profesional yang handal untuk memajukan desanya, membangun desanya di desa-desa yang mandiri, desa-desa yang maju, desa-desa yang sejahtera, desa-desa yang penuh dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Jadi saya ucapkan selamat pada adik-adik sekalian, tunjukkan kreativitas Anda, tunjukkan inovasi Anda, dan belajarlah dari masyarakat desa. Bagi teman-teman pamong desa, saya titip adik-adik mahasiswa UNESA selama di desa, untuk dibimbing, untuk diajari, juga untuk bersama-sama belajar dengan adik-adik ini tentang bagaimana membangun desa lebih baik ke depan. Desa 4.0, desa revolusi industri yang maju, yang sejahtera, adil, dan seluruh masyarakatnya sehat dan bahagia. Oke, luar biasa. Kita beri aplaus ya beliau ya. Jadi ada dua kata kunci beliau tadi. Sinau bareng ya ini. Jadi kita bukan yang paling pinter, ternyata mereka bisa menjadi guru kita bisa belajar di mana saja. Dan tadi beliau menyampaikan, adik-adik hari ini sedang berada di sumber ilmunya. Apa? Kehidupan, kampus kehidupan. Kalau itu bisa dimanfaatkan, saya pikir akan banyak perubahan ya, Prof. Nizam, di masyarakat kita. Sekaligus adik-adik akan mendapatkan banyak pengalaman ketika dia menjalankan program KKN sebagai bagian dari MBKM itu. Baik, masih ada dua penanya ini, Prof. Nizam, mohon izin. Jadi waktunya tinggal 15 menit ya, 15 menit. Pertama adalah Pak Direktur Pasca Sarjana, kemudian yang kedua adalah Pak Kepala Pusat Pembelajaran. Ya. Monggo, saya undang Pak Edi. Oke, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan oleh Kaprodi S2 Pendidikan Sains. Jujur kalau dibaca belum banyak bahasan terkait dengan Merdeka Belajar. Kalau di S1 mungkin sudah banyak. Justru kalau di S2 dan S3 itu andai kata kita menerapkan Merdeka Belajar, kalau kita mengikuti S1, nanti justru rohnya kekhususan prodi itu malah akan tidak kelihatan. Sehingga ini kita masih mencari pola yang memungkinkan sehingga memang betul-betul Merdeka Belajar itu akan memberikan hal yang lebih tapi tetap mempertahankan kekhususan itu. Yang pertama. Yang kedua, mohon maaf, ini yang sering kali kita terkunci dengan adanya regulasi. Kalau kurikulum kita mengikuti dengan adanya tuntutan masyarakat, maka kurikulum itu akan sangat-sangat dinamis dan akan sangat berubah. Sementara dengan adanya Ban PT yang selalu mengutak-atik dan selalu mengunci kita, yang pertama kita mau membuka prodi baru ada sulitnya setengah mati. Kenapa? Saya tahu itu dibutuhkan masyarakat. Sementara S3-nya itu belum ada di Indonesia, yang ada banyak di luar negeri, banyak yang belum studi, sehingga dosennya itu sampai saat ini belum terpenuhi. Sehingga kita membuka prodi baru yang namanya pendidikan anak usia dini itu belum terpenuhi karena dosennya. Nah ini sebenarnya justru mohon maaf kurang kreativitasnya karena terkunci dengan ada aturan itu. Mohon pencerahan dari Prof. Nizam sehingga nanti saya yakin Pasca akan mencoba nanti kita komunikasikan dengan Direktur LPTKS Indonesia yang insya Allah akan dilaksanakan di Bali bulan September nanti akan kita diskusikan. Mudah-mudahan ada pencerahan dari Prof. Nizam yang
nanti bisa kita sampaikan supaya nanti juga di pasca itu bisa menerapkan yang namanya Merdeka Belajar. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Jadi kata kuncinya adalah implementasi MBKM di pasca sarjana, Prof. Baik, terima kasih Direktur Pak Edi. Jadi sebenarnya saya sampaikan ya, di pasca sarjana itu kita dorong cross disciplinary riset. Cross disciplinary itu terjadi karena ada keilmuan tadi, memang ada pohon-pohon ilmu yang kemudian tapi saling silang, ada kawin silang antar pohon tadi, sehingga nanti muncul ilmu-ilmu baru, inovasi-inovasi baru. Jadi tidak kemudian berarti bahwa mahasiswa pasca sarjana ekonomi misalnya kemudian meneliti tentang kimia, tapi ketika keduanya melakukan satu penelitian bersama, maka muncullah ekonomi kimia. Itu yang kita inginkan, terjadi cross breeding, cross kolaborasi lintas keilmuan di level pasca sarjana, dan cross breeding antara kampus dengan kampus kehidupan. Jadi topik-topik penelitian itu dorong untuk relevan dengan kebutuhan masyarakat, relevan dengan kebutuhan industri, relevan dengan kebutuhan katakanlah olahraga. Kita menyiapkan Olimpiade 2032. Banyak penelitian yang harus kita lakukan di sana, mulai dari sport science itu sendiri sampai segala macam keilmuan yang lain ya, dan itu tidak mungkin hanya silo-silo tadi. Ya. Jadi sains olahraga pun itu lintas keilmuannya kuat sekali. Fisika ada di situ, gizi ada di situ. Sekarang ini dengan big data ada di situ, segala macam kesehatan semuanya masuk di situ. Nah, ini ketika kita melakukan multidisciplinary approach, cross-disciplinary approach di dalam menyelesaikan masalah, di dalam memfokuskan penelitian, tentu akan sangat bagus. Karena keilmuannya akan semakin kokoh justru dengan kita melakukan lintas keilmuan. Tentang linearitas dan sebagainya, saya sudah berkali-kali juga menyampaikan dari sisi kebijakan ya, bahwa linearitas itu sudah nggak fit dengan kebutuhan. Yeah. Terakhir kemarin saya kumpulkan lagi teman-teman reviewer usulan prodi, misalnya ada satu dosen, dia S1-nya katakanlah kependidikan, S2-nya dia psikologi, S3-nya misalnya mengambil manajemen pendidikan. Kalau dia kemudian mengajar di kependidikan, apakah tidak boleh? Boleh sekali. Dengan dia mempunyai wawasan psikologi, pendidikan jauh lebih dahsyat lagi. Dengan manajemen pendidikan sangat nyambung ya. Tapi katakanlah kalau tadi, katakanlah sampai agak lebih ekstrim. Katakanlah misalnya S1-nya dia mengambil MIPA, sains. S2-nya dia mengambil psikologi, jauh sekali. Bahasa Indonesia. S3-nya dia mengambil filsafat. Kalau dia mengajar sains, apakah dia akan tidak lebih dahsyat daripada seorang yang linear, S1-nya sains, S2-nya sains, S3-nya sains? Saya yakin lebih dahsyat. Karena dia tahu filsafatnya, dia tahu tentang dasar-dasar peraduan pemikiran. Karena dia S2-nya psikologi, dia tahu tentang psikologi pendidikan, dia tahu tentang manusia, sains dalam konteks psikologi, dan psikologi dalam konteks sains, sangat linear, sangat dibutuhkan oleh pendidikan sains. Ini sudah saya obrak-abrik, urusan linearitas itu sudah saya obrak-abrik dalam usulan prodi, dan sebentar lagi nanti dalam kenaikan pangkat. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih Prof. Nizam. Jadi tadi Pak Edi clear ya, jadi tampaknya ruang-ruang riset kolaborasi itu perlu dibangun, lalu kemudian grounded research, jadi tema-tema yang kontekstual itu yang bisa diangkat, dan tadi beliau menarik, mulai membongkar ruang-ruang yang lebih fleksibel terkait dengan linearitas, termasuk nanti terkait dengan kepangkatan. Ini luar biasa ya kalau bisa nanti menjadi sebuah terobosan. Berikutnya saya undang Pak Dr. Samsul, Kapus Pembelajaran. Monggo Pak Samsul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dirjen, Prof. Nizam. Pertanyaan saya berkait dengan bagian akhir dari proses pembelajaran lazimnya. Tadi kami mendapatkan penjelasan
penjelasan tentang bagaimana filosofi Merdeka Belajar, juga implementasi termasuk triknya yang SWIFT tadi, juga tadi dari yang disampaikan oleh kawan-kawan sebelumnya bahwa kami di UNESA sekarang sedang secara internal itu sedang bertransformasi. Yang eksternal tadi Ketua Satuan MBKM juga menjelaskan semacam itu. Yang menjadi pertanyaan kami termasuk ketika kami berbenah, ini implementasinya kan sudah mulai mengarah pada pembelajaran yang agak keluar, yang berbasis kehidupan. Bagaimana dengan penilaiannya? Pertanyaan begitu. Yang pertama adalah apakah ada penilaian portofolio, ada penilaian yang otentik, itu kami sudah mencoba mendiskusikan untuk kami terapkan. Tetapi ujungnya pelaporannya ke PDDikti kan masih berbentuk angka. Kami mohon informasi apakah di kebijakan atas sudah mulai ada pemikiran barangkali nanti pelaporannya di samping yang berbentuk angka juga ada berbentuk penilaian yang non angka barangkali semacam itu. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Samsul. Terkait penilaian, Prof. Ya, baik. Jadi dari sisi penilaian itu ini seperti penilaian otentik ya. Jadi berdasarkan apa yang dialami oleh mahasiswa dan dinilai oleh supervisor di program tersebut, di samping oleh dosennya yang membimbing si adik-adik mahasiswa tadi. Saat ini misalnya untuk program magang di industri bersertifikat atau micro credentials itu kurikulum selama mereka melakukan proses magang itu kita bahas bersama. Artinya dari industri mengajukan usulan. Ini yang akan dialami oleh mahasiswa selama di industri. Kompetensi ABCDEFG, baik hard skill maupun soft skills. Bagaimana mencapainya itu? Oh, nanti akan ada pengalaman ini, kerja sehari-hari seperti ini. Kita siapkan nanti ini sudah berjalan juga, misalnya untuk adik-adik yang kampus mengajar, itu kan ada logbooknya. Adik-adik hari ini ngajar di mana, ngajar apa, berinteraksi dengan siapa, hasilnya apa, itu sudah ada logbooknya melalui Spada. Saat ini sudah bisa menampung 1 juta mahasiswa. Insya Allah semester depan bisa kita scale up menjadi sekitar 8 juta mahasiswa. Jadi 8 juta aktivitas mahasiswa itu bisa dilakukan asesmen atas apa yang dilakukan, nanti asesmen atas pencapaian kompetensi melalui logbook, melalui tugas-tugas dan sebagainya. Jadi penilaiannya bisa banyak sekali cara. Yang penting adalah pada akhir dari masa mereka mengikuti program tersebut, itu jelas apa sih learning outcomes-nya, apa sih capaian pembelajarannya, apa sih pengalaman yang diperoleh oleh adik-adik sekalian ini, bisa dinyatakan dalam bentuk daftar atau jenis capaian pembelajaran, kepemimpinan, komunikasi, etos kerja dan sebagainya begitu, ataupun juga dalam kompetensi-kompetensi keilmuan atau kompetensi terserah pada programnya itu. Selama program itu sudah disetujui secara nasional atau disetujui oleh Pak Rektor, sudah itu sebagai ukuran dari capaian pembelajarannya yang muncul di dalam nilai ijazah itu dalam transkrip bisa langsung gelondongan 20 SKS tidak masalah, di breakdown lebih baik. Nanti yang lebih rincinya bisa dalam SKPI. Dia mengikuti program magang di industri apa saja sih yang diperoleh di sana. Dari industri dapat sertifikat apa sih? Di dalam sertifikat itu ada deskripsi apa saja yang dipelajari, yang dihasilkan. Dan dihasilkan selama dia di industri tadi. Jadi itu bisa seperti itu. Atau tadi bisa di breakdown 20 SKS dibagi 4 SKS kepemimpinan, 4 SKS apa gitu juga boleh. Atau jadi ini sangat-sangat fleksibel, sangat-sangat ya merdeka kok tidak fleksibel kan ya enggak jalan. Enggak merdeka ya, setengah merdeka ya Pak Prof Dizan. Jadi sistem database-nya sebagian sudah siap, sebagian sudah dalam pengembangan. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa. Aplaus sekali lagi untuk beliau ya. Luar biasa, hari ini kita bersyukur betul dan beruntung betul karena mendapat pencerahan dari Prof Nizam. Tadi banyak hal yang kita dapatkan mulai dari tataran filosofi, kemudian kenapa ada Merdeka Belajar, kemudian implementasinya seperti apa, lalu supporting system yang harus dibangun seperti apa, sehingga membentuk sebuah ekosistem MBKM. Termasuk di akhir tadi juga bisa terungkap di kita semua bahwa ada ruang-ruang fleksibilitas untuk penilaian.
ya, tidak harus kaku. Kalau kaku namanya belum merdeka, berarti setengah merdeka gitu ya. Tapi ini lebih luar biasa. Terima kasih Prof. Nizam ya atas pencerahannya, ini luar biasa sekali. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi memberikan inspirasi untuk kita semua, lalu semakin menyemangati kita semua di kampus, di dunia usaha, dunia industri, kemudian teman-teman di sekolah untuk terus meningkatkan kolaborasi dan sinergi untuk memberikan layanan terbaik kepada anak-anak kita, yaitu anak-anak bangsa menuju Indonesia maju. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih sekali lagi Prof. Nizam, karena waktunya sudah sangat terbatas. Saya mohon maaf apabila selama memandu diskusi ini ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Martadi, matur nuwun. Terima kasih Prof. Nizam. Monggo disilahkan kembali dan terima kasih atas kehadiran pada baik. Kami harapkan seluruh teman-teman bisa dibantu untuk meng-clean up meja, kursi dan juga mic-nya. Ya, mohon waktu, mohon izin Prof. Nizam. Baik. Nah, ya supaya tempatnya lebih lega, lebih luas. Baik. Ini sebelum kita menutup acara pada hari ini, Doni. Betul. Kita akan langsung untuk sesi foto bersama dengan seluruh mitra-mitra yang telah menandatangani MOU bersama dengan Universitas Negeri Surabaya. Ya, acara sharing session hari ini tuh sangat teduh. Karena sebenarnya kita berada di tempat kampus yang hijau-hijau. Betul, jadi sebelah kiri, sebelah kanan hijau semuanya. Iya, ini ya Doni, sebenarnya Lab Merdeka Belajar ini kreasinya, kalau boleh saya kasih bocoran, kreasinya ada seseorang yang sangat kreatif yang kalau kita event nggak kreatif dimarahin. Wah, yang mana itu? Namanya Pak Prapto. Wah. Yang sering banget WA saya isinya, kalau nggak keren, nggak menyeni, saya dimarahin. Tapi luar biasa idenya Pak Prapto ini, sangat keren. Kita turun aja. Baik, sebelum menunggu untuk menata barisan sesi foto, saya informasikan juga untuk yang telah mengikuti acara hari ini untuk sharing session, jangan lupa untuk mengikuti absen ya, presensi di barcode yang telah disediakan di samping pojok kanan layar. Baik, selain itu ada pengumuman kepada para mitra yang sudah melaksanakan MOU pada hari ini. Lembar MOU-nya bisa saya harus merapat, minggir dulu. Bisa diambil di panitia, di meja panitia di belakang MC, untuk bisa membubuhkan stempel perusahaannya. Begitu ya Bapak ya? Dari teman-teman bidang 4 nanti akan dihitung. Maaf Pak, baik. Terus. Oke teman-teman, kita siap 3, 2, 1, senyum. Ulang Prof, sekali lagi Prof. Mungkin pakai mic Prof ya. Non sewu, maaf. Kampus Merdeka, Mas Dirjen, Kampus Merdeka. Kampus Merdeka Indonesia. Jadi saya mulai di Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Kemudian nanti UNESA Pak Rektor. UNESA satu langkah di depan. Jadi satu langkah di depan. Daripada Mas Dirjen baru ini. Baik. 3. Baik. 3, 2, 1. Kampus Merdeka Indonesia Jaya. UNESA satu langkah di depan. Baik, terima kasih para mitra yang telah bergabung bersama kami untuk mengikuti sesi foto di penutupan acara pada. Kita turun lagi Doni. Baik, rupanya banyak sekali ya untuk list fotonya begitu ya. Nah, ini momen-momen paling bersejarah di acara sharing session pada siang hari ini. Monggo para pimpinan selingkuh UNESA untuk merapat dan berfoto bersama. Kita kirim nanti Pak Martadi yang paling keren.
Wah, ini seragam ya berwarna putih-putih begitu ya? Iya. Santai Pak. Baik, kita foto bersama, sudah siap? Sebentar, ini banyak sekali kameranya. Oke, boleh lihat ke depan dulu, boleh? Oke, Kita hitung. 3, 2, 1. Indonesia Jaya. Satu langkah di depan. Oke, terima kasih Bapak Pak Rektor, terima kasih dan alhamdulillah. Matur nuwun Prof Nizam. Matur nuwun Prof Haris. Terima Prof kasih Bambang, banyak. terima kasih. Dan Alhamdulillah, mendengarkan acara dari awal sampai dengan akhir telah berjalan dengan lancar. Dan sekali lagi kami umumkan kepada para mitra bisa mengambil MOU, membubuhkan stempel di samping kiri saya. Dan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Profesor Insinyur Nizam MSc, DIC PhD, IPU ASEAN Engineering atas waktunya sudah hadir di Universitas Negeri Surabaya. Dan para hadirin juga terima kasih. Kami aturkan kepada pimpinan Universitas Negeri Surabaya. Baik, kita harus bergeser. Baik. Mungkin supaya lebih aman ya secara visual. Baik, terima kasih. Luar biasa, terima kasih para hadirin yang sudah bergabung secara virtual di Zoom dan Instagram. Betul, jangan lupa sekali lagi untuk mengisi absensi telah kami sediakan melalui barcode di pojok kanan bawah. Baik, untuk itu kami masih ingin mendengarkan satu lagu. Betul? Oh, tidak ada. Baik, terima kasih yang sudah bergabung secara virtual dan kami berdua mewakili seluruh panitia yang bertugas hari ini, khususnya di sini mengucapkan sekali terima kasih dan mohon maaf jika ada segala sesuatu yang mungkin di luar kendali kami, ada kekurangan dan segala macamnya. Baik, saya Herma Prabayanti. Saya Yahya Ramadhani. Undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tetap sehat selalu. Thank you.